Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di channel Devotion from Home. Saya berharap Anda semakin berakar di dalam Kristus, terus dibangun di atas Dia, semakin diteguhkan dalam iman setiap hari dalam kehidupan Anda. Pada devotion hari ini saya ingin melanjutkan berdoa firman Tuhan atau praying the scripture yang saya pernah bagikan sebelumnya. Ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada saya yang mungkin menjadi pertanyaan Anda juga. Bagaimana kalau saya membaca firman Tuhan dan saya tidak tahu apa yang harus saya doakan dari ayat tersebut? Atau juga bagaimana kalau saya membaca firman Tuhan dan saya tidak mengerti makna dari firman tersebut? Saya akan membahas pertanyaan tersebut di bagian akhir dari video ini. Sekarang, marilah kita membaca dan berdoa dari Mazmur 8. Saya akan melakukannya terlebih dahulu, kemudian saya akan memberikan waktu kepada Anda untuk melakukannya juga dengan menampilkan Mazmur 8 di layar sehingga Anda dapat melakukan pause video ini sewaktu Anda berdoa atau jika memungkinkan Anda bisa berdoa menggunakan Alkitab Anda sendiri. Demikian firman Tuhan di Mazmur 8. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu. Untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Mari kita berdoa. Tuhan, aku mengucap syukur bahwa Engkau adalah Tuhan yang mulia di dalam kehidupanku. Bagaimana namamu mulia di dalam setiap apa yang aku lakukan. Aku mau berdoa Tuhan, biar Engkau diagungkan Tuhan. Mengatasi langit, mengatasi banyak hal di dalam kehidupanku, bukan dengan kekuatanku, tetapi semuanya karena kemuliaan-Mu. Tuhan, aku mau berdoa buat yang menonton, menyaksikan video ini. Aku mau berdoa Tuhan bahwa kehidupan mereka Tuhan benar-benar mengagungkan Engkau. Bagaimana Engkau dinyanyikan di dalam kehidupan mereka Tuhan, bahwa sukacitamu memenuhi hari-hari mereka sewaktu mereka bekerja. Aku juga berdoa bagi setiap orang yang menyaksikan video ini. Aku berdoa bagaimana Engkau akan memakai setiap anak-anak dari mereka Tuhan, akan melakukan perkara-perkara yang besar, bahwa generasi mereka Tuhan, generasi berikutnya akan membungkam musuh. Aku berdoa biar setiap anak-anak muda yang menyaksikan video ini, dan bagi setiap orang tua yang memiliki anak, aku berdoa biar kehidupan keluarga mereka, anak-anak mereka akan berbicara, akan menjadi kemuliaan di tengah-tengah sekolah mereka, di tengah-tengah kuliah mereka Tuhan. Aku juga berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang yang menyaksikan, saudara-saudariku yang menyaksikan video ini Tuhan. Ajar mereka untuk melihat jarimu, langitmu, bulan dan bintang yang kau tempatkan, biar sewaktu mereka melihat ciptaanmu, ada suatu ucapan syukur, ada suatu hati yang penuh dengan
kekaguman akan Engkau Tuhan. Aku berdoa biar mereka juga menyadari bahwa Engkau mengingat mereka. Aku berdoa buat saudara-saudariku yang saat ini di sewaktu menyaksikan video ini berpikir Tuhan, apakah Tuhan memperhatikan hidupku? Aku berdoa biar Kau sendiri berbicara ke dalam hatinya Tuhan bahwa Engkau mengingat mereka. Mereka tidak dilupakan dan Engkau bahkan membuat mereka menyadari Tuhan betapa Engkau mengingat, mengindahkan. You are mindful of them, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Anda berpikir untuk apakah aku ada di dalam pekerjaanku saat ini, di dalam kuliahku, atau di dalam bisnisku saat ini. Mungkin kau bertanya hal tersebut. Tuhan, aku berdoa buat setiap orang yang menyaksikan video ini juga. Engkau membuat mereka menyadari, Tuhan, bahwa Engkau menaruh mereka. Sebagaimana dikatakan, Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kau menempatkan mereka di sana untuk memiliki dominion, untuk berkuasa, untuk mempresentasikan Engkau sebagai Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau Tuhan kami. Aku mengucap syukur hari ini Tuhan buat firman-Mu bahwa Engkau adalah Tuhan. Betapa mulianya namamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Saya ingin memberikan kesempatan untuk Anda melakukannya. Saya mendorong Anda untuk mengambil waktu ini, mungkin 5-10 menit berdoa menurut Mazmur 8. Saya berikan Anda kesempatan untuk pause video di sini. Amin. Saya percaya Anda mengalami waktu berdoa yang luar biasa bersama Roh Kudus. Berikut ini 2 pertanyaan yang ditanyakan kepada saya. Yang pertama, bagaimana kalau saya membaca firman Tuhan dan saya tidak tahu apa yang harus saya doakan dari ayat tersebut? Bagaimana kalau saya membaca firman dan tidak mengerti makna firman tersebut? Sewaktu kita berdoa firman Tuhan, terutama melalui Mazmur, hampir selalu kita dapat berdoa menurut ayat-ayat tersebut. Pada intinya, kita akan dibimbing berdoa dengan firman Tuhan sebagai kerangka atau outline dari doa kita. Seorang pakar Alkitab mengatakan, the Psalms, they are designed to be prayed. Mazmur memang dirancang untuk didoakan. Jika kita berdoa melalui Mazmur, kita sesederhana membaca Mazmur tersebut baris demi baris, berbicara kepada Tuhan tentang pemikiran apapun yang didorong oleh kata-kata yang terinspirasi dari Mazmur tersebut. Jika kita menemukan ayat yang tidak kita mengerti, lewati saja, lanjutkan ke ayat berikutnya. Jika kita membaca satu pasal dan tidak ada hal yang dapat kita doakan, lanjutkan saja ke pasal berikutnya. Jika kita sudah membaca 20 sampai 30 ayat firman Tuhan, namun pada hari itu kita hanya memiliki 3 atau 4 ayat yang terpikir untuk didoakan. Tidak masalah. Setidaknya kita berdoa seturut dengan 3 atau 4 ayat dari 30 ayat yang kita baca. Dan jika kita mendapati sebuah ayat, dan saat kita mendoakannya, dan kita terus berdoa sesuai dengan ayat tersebut selama 15 menit atau 20 menit misalnya, itu juga nggak apa-apa. Terus berdoa, lanjutkan berdoa. Kita akan menemukan bahwa kita selalu dapat berdoa karena Roh Kudus menuntun kita mengalir berdoa melalui firman Tuhan dan membuat kita tidak pernah kehabisan kata-kata atau topik untuk kita doakan. Saya menemukan berdoa seperti ini membuat saya mudah untuk memulai berdoa. Setiap hari saya akan berdoa menurut Mazmur, melanjutkan dari apa yang saya doakan dari hari sebelumnya. Saya juga menemukan bahwa berdoa dengan cara demikian
juga memudahkan saya untuk terus melanjutkan dan mengalir dalam doa. Saya juga menemukan bahwa berdoa firman Tuhan secara umum dan Mazmur khususnya membuat saya berdoa tidak dibatasi oleh waktu. Jika saya hanya memiliki 5 menit misalnya, tentu tidak akan terlalu banyak ayat yang akan didoakan. Jika saya memiliki waktu 2 jam, sesederhana melanjutkan ke Mazmur berikutnya dan terus melanjutkan berdoa. Jadi tidak terbatas oleh waktu. Saya juga menemukan kata-kata yang saya gunakan dalam doa bukan hanya kata-kata yang dari pikiran saya, tetapi juga kata-kata yang fresh dan segar dari firman Tuhan. Jadi berdoa dengan cara demikian membuat saya dituntun oleh Roh Kudus untuk berdoa seturut dengan firman Tuhan. Saya berdoa video ini membangun iman Anda dan membangun kehidupan doa Anda juga. Saya ingin mendengar bagaimana kehidupan doa Anda secara pribadi dan pengalaman Anda berdoa firman Tuhan. Anda bisa meninggalkan komen di bawah video ini atau pesan pribadi di Instagram Avenation Jakarta. Tuhan Yesus memberkati.